Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru yang ada di SDN 4 Mesbagi Utara, hari ini saya akan sedikit pengimbasan tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, kita sama-sama buka untuk lebih barokahnya. Marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita langsung ke pengimbasan budaya positif yang disusun oleh Sudarman SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa melanjutkan aktivitas kita dengan pengimbasan budaya positif yang ada di sekolah kita. Di sini ada pertanyaan buat kita semua. Apa makna dari budaya positif? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Jadi di sekolah kita sangat penting budaya positif yang kita terapkan. Mulai dari diri sendiri dulu, kemudian ke semua anggota warga sekolah. Budaya positif sangat penting yang memiliki makna dan tanggung jawab yang cukup besar. Jadi budaya positif di sini penerapannya adalah yang positif, contohnya adalah salam, mengucapkan salam, bertutur kata yang baik, sopan santun terhadap sesama, terhadap warga sekolah. Itu merupakan contoh kecil penerapan budaya positif. Jadi budaya positif itu sangat banyak. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, yang berkenaan dengan hati nurani kita masing-masing, yang bisa kita pertanggungjawabkan, itu adalah contoh budaya positif. Nah, di sini dijelaskan budaya positif itu di sekolah, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu sedikit definisi tentang budaya positif. Kemudian kita lanjut dengan perubahan paradigma. Di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bukan tabula rasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Jadi anak-anak itu memiliki bakat yang berbeda. Ya, bakatnya disebut dengan unik. Kemudian yang ketiga, karakter atau budi pekerti. Jadi semua anak-anak kita di sekolah memiliki karakter yang berbeda, budi pekerti. Kemudian itu yang berkembang sesuai dengan zaman, kodrat alam dan zamannya. Kemudian yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi seorang guru tugasnya bukan menuntut, tapi menuntun. Jadi yang namanya menuntut itu kita tidak mengikuti kemauan kita sebagai guru. Kita harus menuntun apa sih sebenarnya bakat yang perlu dikembangkan oleh peserta didik kita. Kita tidak bisa mengikuti kemauan kita sendiri. Itu namanya menuntut. Kalau menuntun, kita menuntut siswa kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bagus. Misalkan dalam bakatnya, dalam pembelajaran, siswa kita adalah senang menggambar atau menari. Jadi kita menuntun, kita membimbingnya untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kemudian yang kelima, guru ibarat petani, anak-anak ibarat benih. Jadi seperti petani,
menanam padi misalkan. Nah, jadi tanamannya itu akan dijaga, akan diberikan pupuk supaya tumbuh dengan baik, tumbuh dengan bagus dan menghasilkan buah yang bisa dikatakan berhasil ketika panennya nanti. Jadi bisa itu diibaratkan adalah guru sebagai petani, kemudian siswa adalah diumpamakan sebagai benih. Jadi siswa itu, peserta didik itu bisa kita tuntun, bisa kita menuntun perkembangannya ya sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu. Kemudian yang ke-6, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak-anak kita atau peserta didik kita, bakat dan minatnya itu mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak bisa mengikuti kemauan kita sendiri. Seperti saya bilang tadi, seorang guru itu tidak boleh bersifat menuntut, tetapi yang benar adalah menuntun bakat dan minat seorang peserta didik. Itu yang perlu kita kembangkan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada murid. Jadi pendidikan yang berpihak pada murid ini adalah salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang paling utama dan pertama. Jadi pendidikan yang berpihak pada murid, kita dituntut untuk bagaimana seorang guru untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Contohnya, di sini kita melakukan pembelajaran berdispensasi, itu seperti itu contohnya. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid itu, kita membimbing siswa kita, ya, membimbing siswa kita apa bakatnya, apa kemauannya, tetapi tidak sepenuhnya guru itu menurut kemauan siswa tersebut. Ya, jadi kita mengikuti, kita menuntun sesuai dengan perkembangan alam dan zamannya. Itu pendidikan yang berpihak pada murid. Kita lanjut, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman. Murid-murid pun mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri, bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Jadi sebagai seorang guru, kita harus mengontrol diri, kita harus mengontrol siswa kita, bagaimana menerapkan atau membangun budaya positif dengan perubahan paradigma yang ada. Bapak Ibu Guru, kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah kita, perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, positif, dan murid-murid pun mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang baik, apa yang mereka lakukan, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita sangat penting sebagai kontrol diri untuk mengontrol murid-murid kita tentang perubahan atau untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian materi selanjutnya, perubahan paradigma, teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon. Di sini ada sebuah pertanyaan yang bisa kita lihat, yang bisa kita pahami bersama. Yang pertama adalah stimulus respon. Di sini ada teori kontrolnya. Bisa Bapak Ibu guru lihat. Bisa Bapak Ibu guru lihat. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu teori kontrolnya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol diri, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sepertinya kita harus mengontrol diri, kita harus bisa mengendalikan diri dengan teori kontrol yang ada. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Itu teori kontrolnya. Kemudian kita lanjut dengan materi selanjutnya. Apa makna disiplin? Kata disiplin sering kita kaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, disiplin yang perlu kita terapkan di sini adalah seandainya kita sebagai guru atau siswa kita tidak melakukan disiplin, tentunya kita tidak memberikan hukuman. Karena dengan hukuman, disiplin itu tetap akan terulang kembali. Ya, jadi ada yang digunakan untuk menyelesaikan ketika disiplin itu tidak ditaati. Yang namanya adalah teori kontrol. Jadi ketika disiplin itu tidak ditepati, itu sangat harus kita kontrol. Kemudian kita sesuaikan apa sih yang sebenarnya yang membuat mereka tidak disiplin. Sepertinya itu kita harus bertanya dulu tanpa memberikan hukuman secara langsung. Terkadang kita di sekolah tanpa bertanya atau tanpa ingin mengetahui dulu mengapa peserta didik kita tidak disiplin, baik dalam hal kehadiran, baik dalam mengerjakan tugas maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kadang-kadang ada siswa kita sering terlambat. Udah 2-3 kali mereka terlambat, kadang-kadang masuk kelas atau datang ke sekolah. Tapi itu tidak membuat kita bertanya kenapa sering terlambat. Kita memberikan hukuman. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Seharusnya kita harus bertanya, apa sih yang menyebabkan kamu terlambat? Seperti itu pertanyaannya. Jadi itu perlu kita luruskan dulu. Karena mereka terlambat itu memiliki alasan. Jadi kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib yang sudah kita buat baik di sekolah maupun di kelas. Izin, bisa bertanya? Kita lanjut dengan materi selanjutnya. Bertanya bisa? Boleh bertanya kalau di sini nih? Silakan. Oke, bertanya Pak Din. Pak Diden. Ada yang bertanya boleh? Misalnya kan anak buah kita telah. Pakai bahasa Indonesia. Oh ya. Misalnya anak buah kita telah. Terus Kejewel dia.
sampai nangis. Tapi kalau gurunya telat gimana? Kita jawab nggak? Oke. Ya. Ada pertanyaan dari peserta. Misalkan peserta didik kita terlambat, langsung kita jewel. Nah, jawaban saya yang pertama adalah itu adalah hukuman dan menyakitkan. Kenapa? Karena kita tidak menanyakan dulu apa sebabnya mereka terlambat. Pasti mereka punya alasan sehingga terlambat. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan gurunya kalau terlambat? Itu kembali ke diri masing-masing. Karena memberikan hukuman kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini tidak akan mungkin. Itu kembali ke diri kita masing-masing dan kesadaran masing-masing. Karena kita sudah tahu jam kedatangan itu jam berapa, jam pulang pun jam berapa, dan sebagainya. Jadi tata tertib disiplin sudah dibuatkan di sekolah. Nah, ketika tata tertib itu tidak diindahkan, berarti itu dari diri kita sendiri. Untuk itu kita harus mengadakan perubahan, bagaimana tidak akan terlambat lagi, bagaimana mengusahakan atau bagaimana memanage waktu yang sebaik-baiknya supaya tidak terlambat. Jadi kalau sudah diberikan waktu yang tepat, ini jadwal kedatangannya tetap masih terlambat, berarti seorang guru itu tidak memiliki kesadaran masing-masing. Ya. Jadi mulai dari sekarang disiplin yang diterapkan di sekolah harus kita terapkan sesuai dengan yang sudah dibuat. Baik guru, siswa maupun semua warga sekolah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama adalah untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi di sini yang pertama adalah pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Otomatis, ketika kita tidak melakukannya, otomatis kita akan terhindar dari hukuman. Di sini yang pertama. Kemudian itu berasal dari motivasi eksternal. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira Bapak Ibu guru, yang nomor 2, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kira-kira dari yang kedua, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Teori motivasi perilaku manusia seperti yang ini kan. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya kan sudah ada, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya kita menghindari hukuman seperti itu. Berarti ada kesadaran pada diri kita. Kira-kira yang kedua itu, kalau kita apabila saya melakukannya, gitu kan? Nah, kira-kira seperti apa? Itu apa yang kita dapatkan? Begitu kan? Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Otomatis yang kita dapatkan itu adalah, iya, yang pertama adalah reward. Reward itu bentuk apa kira-kira? Ya, pujian boleh. Itu kadang-kadang. Ya. Ya. Ya, penilaian menjadi lebih baik. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan dan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri, ya kan? Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, pertanyaan di bawah adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya akan melakukannya? Menjadi orang yang disiplin itu sama dengan motivasi internal. Berarti dari
diri sendiri, dari dalam diri sendiri, motivasi dari dalam diri sendiri. Kalau yang satu dua motivasi dari luar, eksternal kan dari luar, kalau internal itu dari diri sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah menerapkan perilaku disiplin sebagai contoh kepada anak-anak kita. Silakan Pak Guru, ada bertanya? Silakan. Dan kemudian hukuman. Tapi dua metode ini tentu kadang-kadang punya efek yang tidak baik. Misalnya begini, kalau terlalu banyak memberikan hadiah ujian, otomatis nanti ketika dia sudah mendapat ujian, dia akan tidak melakukan sesuatu. Tetapi kalau sebaliknya terlalu banyak hukuman, orang nanti tidak akan sebalik. Gitu kan? Nah, sekarang yang bisa tanyakan, kira-kira bagaimana kita mengkompromikan? Artinya apakah sejauh mana porsi antara pemberian hadiah ini, apresiasi atau hukuman ini ditanggung dia? Otomatis nanti ketika dia sudah tidak mendapat kerja, dia akan tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau sebaliknya terlalu banyak hukuman, orang nanti tidak akan sebalik. Jadi kan saya bisa tanyakan, kira-kira bagaimana kita mengkompromikan? Artinya apakah sejauh mana porsi antara pemberian hadiah ini, apresiasi atau hukuman ini diterapkan? Bagaimana penerapan dua komponen yang dua berarti ya, antara pemberian hadiah dengan hukuman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kepada peserta didik kita, artinya apabila misalkan peserta didik kita memberikan sebuah pertanyaan, misalkan siapakah yang di antara kalian yang lebih cepat menjawab, misal akan Pak Guru kasih hadiah misalkan. Nah, itu juga memiliki efek yang kurang bagus sepertinya untuk memberikan hadiah, karena nanti ketika sudah itu terjadi, maka peserta didik itu akan selalu berharap, oh nanti ketika saya melakukan ini saya akan melakukan hadiah dari Pak Guru. Nah, jadi untuk menghindari hal itu sepertinya ya, untuk menghindari hal itu supaya jangan kesannya tetap akan memberikan hadiah kepada peserta didik kita. Jadi itu perlu dibicarakan atau dikompromikan kepada peserta didik kita bahwa untuk pemberian hadiah itu tidak selamanya akan Pak Guru lakukan, ya, tidak selamanya akan dilakukan, karena ini memiliki waktu-waktu tertentu. Misalkan ketika peserta didik kita kadang-kadang setiap hari kan tidak sama mood belajarnya, ya. Itu cara kompromi menurut saya. Ketika hari ini misalkan peserta didik kita tidak mood untuk belajar, karena kadang-kadang kita berinisiatif, oh nanti yang semangat belajar, yang mengerjakan tugas, Pak Guru kasih hadiah permen misal. Tapi tidak selamanya seperti itu. Kita lihat kondisi dan sikonnya. Bagaimana peserta didik kita, apakah hari itu mereka mood atau semangat untuk belajar, apakah tidak. Nah, jadi pemberian hadiah itu bisa diberikan kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu, tidak selamanya atau tidak jangka panjang. Itu kalau pemberian hadiah. Nah, jadi kalau hukuman, seperti Pak Guru bilang tadi, pertanyaannya Pak Guru, hukuman itu tidak selamanya pun dilakukan kepada siswa kita. Sebenarnya hukuman juga bisa membangun, tapi itu efeknya kurang bagus. Jadi tidak setiap kita memberikan hukuman kepada anak itu merasa selalu bersalah, ya, tidak merasa diterima. Nah, jadi untuk lebih kolaborasi ke depannya, kompromi ke depannya tentang hukuman ini, sebaiknya kita menghindari, ya, untuk hukuman. Ini menurut saya di pendidikan kita hukuman itu tidak boleh dilakukan. Ya, walaupun seberat apapun kesalahan yang peserta kita lakukan itu, hukuman tidak boleh dilakukan. Ya, ada nanti istilahnya kita menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Itu yang kita kuasai untuk kita kembangkan untuk menghindari hukuman. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Begitu Pak Guru? Oke. Kita lanjut untuk materi berikutnya. Budaya positif
lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, di sini ada budaya positif, ada lingkungan positif, ya, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Jadi, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama? Beda. Bedanya di mana, Bapak Ibu Guru? Keyakinan kelas dulu. Ya, terus? Kalau keyakinan kelas itu hasil apa yang disepakatan antara siswa dan guru. Oke. Itu yang akan diterapkan di dalam kelas. Ya, berarti peraturan kelas itu adalah sama dengan yang diungkapkan sama Ibu Guru. Kita ulangi, keyakinan kelas itu apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita buat, ya, untuk kita sepakati, untuk kita yakini di kelas, untuk kita lakukan di kelas, ya. Kemudian ke peraturan kelas, peraturan yang dibuat, ya, yang harus diikuti oleh peserta didik kita. Contohnya seperti apa? Peraturan kelas. Misalkan Ibu Guru, peraturan kelas itu contohnya berdoa sebelum mulai pembelajaran. Itu salah satunya. Kalau keyakinan kelas itu yang pertama adalah ini seperti yang kita sepakati. Yang pertama, tidak boleh seperti di kelas saya, tidak boleh makan dan minum ketika pembelajaran sudah dimulai. Itu yang pertama. Saling menghargai, itu keyakinan kelas salah satu contohnya. Kita lanjut materi berikutnya. Di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, 3 komponen ini yang harus kita pahami, ya. Oh, bukan 3 ya, 2. Ada hukuman dan ada penghargaan. Di sini pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Itu salah satu pertanyaannya. Apakah ini termasuk peraturan kelas? Yang ini Ibu Guru? Ya, itu termasuk. Ya, mengapa harus datang tepat waktu? Itu contoh adalah peraturan kelas. Ya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan. Lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita lanjut. Keyakinan kelas adalah, di sini definisinya sedikit ya. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1958, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri seseorang, intrinsik itu dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat dan untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu yang ada dari dalam diri kita sendiri, kesadaran diri, apa yang sudah kita buat bersama, apa yang sudah kita sepakati bersama demi kenyamanan kita di kelas. Itu keyakinan kelas. Kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Berarti keyakinan kelas itu yang betul-betulnya positif saja, ya, kalimat-kalimat positif itu betulnya keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak
sehingga mudah diingat dan dipahami. Betul. Kita membuat keyakinan kelas mana yang mudah diingat sama siswa kita, sama peserta didik kita. Seperti yang di kelas 1, kelas 2, kelas 3, hadis jangan terlalu banyak. Ya, itu keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian yang ke-5, semua warga kelas sebaiknya diikuti berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas itu perlu ditinjau ulang. Apakah mereka sudah meyakini, sudah menjalankan sesuai dengan keyakinannya atau bagaimana? Kalau memang masih ada perlu yang belum mereka jalankan sesuai keyakinan yang dibuat, perlu ditinjau ulang. Ya, perlu direncanakan ulang apa yang harusnya kita lakukan perubahan untuk menjadikan keyakinan kelas lebih jelas dan lebih baik. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu sudah tanggung jawab. Sudah jelas di sini Bapak Ibu ya. Sudah jelas. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita sudah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kita sudah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan, kita sudah melakukan komitmen kita sendiri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini sudah menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Berarti itu adalah kesehatan. Kita sudah menjaga kesehatan dengan tidak menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Berarti kita sudah menghormati orang lain dan kesabaran. Kita sudah menerapkannya ini. Berarti kita sudah sabar menunggu antrian. Kemudian selanjutnya yang lain tidak boleh dibaca. Kita lanjut aja. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, ya, ada hukuman dan konsekuensi. Jadi nanti yang ini tidak perlu dibaca karena tidak bisa diganti tadi. Yang pertama adalah mencatat satu sekali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Sudah jelas di sini kelihatannya mana hukuman, mana konsekuensi. Sudah bisa kita bedakan kan Bu Guru? Ya. Mana yang disebut dengan hukuman, mana yang disebut dengan konsekuensi. Kita lanjut. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga adalah anak membenci kedisiplinan, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah anak menghargai disiplin. Yang ketiga, hukuman adalah paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang keenam, konsep diri yang buruk. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Selanjutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan.
itu adalah hukuman, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai, itu adalah hukuman. Kemudian sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita lanjut. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan survival, yang kedua ada cinta kasih dan diterima, kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia. Di sini ada disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapat Gosen pada tahun 2004. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa kita akan belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan, tidak akan mengulangi untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu adalah yang pertama. Memperbaiki hubungan. Jadi ketika siswa sudah melakukan kesalahan, mereka akan memperbaiki hubungannya dengan guru-gurunya. Kemudian yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada mereka apa sebenarnya mereka mau, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita tidak menurutkan apa yang kita mau. Misalkan hari ini saya memberikan pelajaran seperti ini, siswa saya seperti ini, itu tidak boleh. Ya, sehingga di sini ada tawaran bukan paksaan. Jadi ketika peserta didik kita hari ini ketika pelajaran bahasa Indonesia, saya mau membaca Pak Guru di luar, di halaman, silakan. Nah, itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Ya, jadi kita memberikan pelajaran sesuai dengan bakat dan minat peserta didik kita. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, seperti apa? Ya, kita melakukan restitusi. Kemudian yang keenam, restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang baik yang harus dilakukan sesuai dengan restitusi. Kemudian yang ketujuh, restitusi adalah ciri yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita harus fokus pada karakter peserta didik kita seperti apa. Kita bukan langsung ke tindakan atau memberikan hukuman. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi ada solusinya ketika peserta didik kita melakukan kesalahan tanpa memberikan hukuman. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut. Nah, inilah dia segitiga restitusi ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Di sini ada yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah itu di sini bisa kita gunakan 6 pertanyaan dengan segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Kemudian ada yang menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Di sini ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita menanyakan kepada peserta didik kita ketika dia melakukan kesalahan. Ini yang perlu pertanyaannya. Ya. Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau melakukan kesalahan tersebut? Nanti peserta didik kita akan menjawab. Masing-masing mereka punya usaha akan menjadi seperti ini. Nah, tentunya dalam perkara restitusi ini kita bisa mengetahui apa kebutuhan peserta didik kita tanpa memberikan hukuman. Jadi melalui segitiga restitusi kita bisa mengetahui.
Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu pelajaran ketiga. Selanjutnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kelima, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan perbuatan itu, atau mengapa kamu sering terlambat. Tentu kamu memiliki alasan. Mereka punya alasan. Jadi ketika kita bertanya, tentu mereka akan mengungkapkan alasannya kenapa mereka terlambat. Nah, inilah segitiga institusi yang harus kita terapkan, ya. Nah, jadi materi untuk budaya positif sudah berakhir, sudah kita ini sampai sini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia, yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya di sini untuk penjelasan tentang budaya positif. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.